Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Rabu malam ini tanggal 5 November 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari datang kepada Yesus. Rutin Bapa ya, disiplin diri. Ya, kita mau datang kepada Yesus. Yesus pujaan kita, Yesus juru selamat kita, Yesus Bapa kita, Raja di atas segala raja, Tuhan kita. Oh haleluya, di atas segala-galanya. Sungguh saya mengikut Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat mau menyanyikan pujian. Ikutlah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Karena pada malam hari kita mau baca firman Tuhan Matius 19 ayat 27 sampai 30. Yesus dia berkata, barang siapa ikut aku, tinggalkan segala-galanya, nanti akan mendapatkan upah besar di surga. Itu, mari kita mau ikut Yesus dengan setia. Apapun keadaannya, Yesus tetap Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ikutlah Tuhan sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan semua Tuhan Yesus sudah tanggung. Ya Yesus pimpin kita masuk surga. Amin. Haleluya. Mari ikutlah Tuhan Yesus dari sekarang. Amin. Haleluya. Ikutlah selamanya. Amin. Haleluya. Segala kesusahan dia semuanya sudah tanggung di atas kayu salib. Kita mau ikut Yesus sampai selamanya. Amin. Haleluya. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah tuk yang ku pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, pula kebesaran dan kejayaan. Amin. Haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Terima kasih Tuhan. Sucikan Tuhan mulutku malam hari ini, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami rindu selalu hati kami diisi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu selalu dipelihara sama Tuhan, dari pagi beraktivitas pelayanan,
Apapun pekerjaan kita sampai Rabu malam sebelum kita berbangun tidur, ini semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap kita tidak terlepas dari beban berat, tidak terlepas ada masalah. Justru itu kita mau dekat dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak ada penyelesaian. Tapi kalau kita bersama Tuhan, janji Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua, malam hari ini diberkati sama Tuhan. Biar kita mau berserah total kepada Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan, melekat dengan Yesus. Jangan melekat dengan dunia, tapi melekatlah dengan Yesus. Dia satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Matius pasal 19. Puji Tuhan ya Bapak. Sekarang tiap malam kita baca Alkitab perjanjian baru. Besok pagi perjanjian lama kitab Ayub. Terus kita diisi dengan firman Tuhan. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Wow. Jadi berarti Petrus ini mau tahu, saudara, pamrih berarti ya. Sebabnya Petrus tadi awalnya kan dia jago nelayan, seorang nelayan yang profesional. Dia tinggalkan dia hari-hari mencari ikan untuk hidup. Petrus, kita semua awalnya kita hanya hidup bagi dunia. Sungguh saudara. Coba saudara kalau bekerja dari kecil SD, SMP, SMA, lulus perguruan tinggi bekerja, itu masalah horizontal. Nggak ada kaitan saudara sarjana dalam kerajaan surga, ijazah sertifikat kita nggak laku sudah di kerajaan surga. Itu semua selama di dunia. Ya seperti Petrus. Ya, tapi nggak ada kaitan dengan surga. Tapi Petrus tanya, apa yang dapat kami peroleh? Tapi Yesus begitu baik. Apa jawab Yesus? Ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku. Wah dahsyat sih. Ternyata nanti penciptaan kembali. Betul. Karena kalau kita saat ini hidup, ciptaan yang lama, kita tubuh bisa sakit, kena COVID bisa mati. Tapi nanti kalau Yesus datang, nggak ada lagi semua kena COVID. Nggak ada lagi itu ciptaan yang baru. Karena tubuh kita diubah dengan tubuh yang baru. Kalau saudara baca. Di Filipi pasal 3:20. Kalau Yesus datang nanti, Tuhan kan ganti kita dengan tubuh yang baru, saudara. Ya, saya mau baca ya. Untuk itu mari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Filipi pasal 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang bekerja. Wah, menaklukkan segala sesuatu pada diri. Coba nih, tubuh kita ini akan diganti penciptaan, nanti penciptaan kembali. Karena bumi, kata bumi yang lama diganti dengan bumi yang baru. Langit yang lama ganti dengan yang baru. Penciptaan karena Yesus datang dan kita diubah dan ikut Yesus, diganti dengan upah besar. Akan apa saudara? Dia akan ajak kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Dan apa-apa bersemayam di atas kemuliaannya. Dan mengikut Yesus akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12. Karena ya saudara, ini harus saudara paham ya. Kalau kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, ya ikut sungguh-sungguh. Saya sudah katakan ya, Rom 8 ayat 1, orang yang di dalam Kristus tidak hukuman. Jadi orang yang sungguh ikut Tuhan, 100% hidup di dalam firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Masuk ke surga, dikasih otoritas Tuhan sebagai hakim. Nah, untuk bangsa Israel, manusia-manusia yang lalu-lalu ini, saudara, ya, banyak ikut Tuhan itu kan saya banyak dosa-dosa itu. Seperti Raja Saul, Raja Salomo, kan banyak itu. Ya, 12 suku Israel, sehingga gara-gara anaknya Salomo, ya, Rehabeam itu memecah, ya, utara Israel utara, selatan, selatan. Ya, jadi mereka-mereka yang tidak sungguh sama Tuhan akan masuk di dalam proses penghakiman. Nah, kata firman Tuhan, nanti kita yang sungguh ikut Tuhan
diberikan otoritas. Wah, berarti dahsyat saudara, ikut Yesus. Untuk itu mari selagi kita hidup saat ini, kita perbaiki hidup ini. Sungguh-sungguh itu Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan dan sungguh-sungguh saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Tidak boleh punya hati jahat, pikiran jahat, perbuatan jahat. Nggak boleh lagi ikut Tuhan sungguh dengan ciptaan yang baru. Karena ada penciptaan kembali, saudara. Ya, kita diciptakan kembali. Kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, yaitu hidup di dalam firman. Tapi kalau hidup tidak berkenan sama Tuhan, nanti hidup bersama iblis, saudara. Ya, hidup bersama iblis nanti. Dalam nama Yesus, kita semua adalah anak yang ciptaan yang baru ya, sama Tuhan. Untuk itu, ya kita mesti ikut Yesus. Ya, dan adopsi 9. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Contoh saya meninggalkan ladang saya dulu seorang bankir, pengusaha batu bara, saya tinggalkan semuanya untuk melayani pekerjaan Tuhan full time. Ini kata di ladangnya, ya. Atau ibunya atau anak-anak kan banyak. Hamba Tuhan itu jadi hamba Tuhan, tinggalkan keluarga, ya, dari yang tadinya belum percaya Yesus. Begitu percaya Yesus, dimusuhin keluarga sehingga tinggalkan semua, ikut Yesus. Itu dapatkan upah. Yang penting di sini intinya, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau ikut Yesus, ya, pikul salib, penyangkalan diri, memang berkorban, ada harga yang dibayar. Ingat saudara, harga yang dibayar soal itu nanti akan diganti dengan Tuhan. Itu intinya. Ya, Tuhan akan bayar nanti dengan apa? Dengan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya. Terus ayat 30. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terakhir. Banyak saudara. Ya, jadi orang Kristen yang sudah dipanggil dari awal banyak hitung-hitungan sama Tuhan, nanti akan ketinggalan saudara. Tapi yang baru-baru, maka Tuhan sampaikan ini supaya kita semua ayo, ya, saya sendiri yang sudah dipilih Tuhan dari awal, saya mau sampai langkah yang terakhir. Saya tidak mau menjadi orang yang apa, yang terdahulu akan menjadi terdahulu. Tidak mau. Jadi Tuhan sampaikan ini kepada kita semua. Ayo, sekali ikut Yesus, sampai selama-lama ikut Yesus. Ya, ini disampaikan kepada Tuhan supaya kita tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan dunia, tinggalkan bayar harga, ikut Yesus. Mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, karena besar upah di surga. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, hendak kau setia sampai mati, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ikut Yesus tidak sia-sia. Ada harga yang memang harus dibayar. 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah kita dalam pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Ada upah besar di surga. Untuk itu mari, para hamba Tuhan, kita anak Tuhan, ayo kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Biarpun kita ada harga yang dibayar, tinggalkan semua demi Yesus. Tinggalkan dosa demi Yesus. Demi Yesus, saya melakukan segala-galanya. Yang penting lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan berbuat dosa, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Ikut Yesus sampai berjumpa dengan Yesus. Amin. Ikutlah Tuhan Yesus sampai selamanya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Segala semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala kutuk dosa kita sudah diganti dengan kasih karunia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, Bapak Ibu jangan lupa berjaga dan berdoa.
Mari kita ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biarpun bayar harga, tinggalkan dunia, tinggalkan pergaulan, utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Apa yang kita sudah persembahkan buat Tuhan, korban apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, ada besar upah di sorga. Dan janji Tuhan, kita akan memerintah bersama Tuhan di dalam kemuliaannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.